Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel YouTube ini. Semoga melalui channel YouTube ini kita semua sama-sama belajar untuk terus mendalami firman Tuhan, yaitu Alkitab. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sudah lama dibicarakan di dalam kekristenan, yang mana topik ini tentunya menimbulkan pro dan kontra oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Allah menetapkan dosa sementara Ia sendiri membenci dosa? Nah, memang benar bahwa Allah membenci dosa, tetapi bukan berarti bahwa Allah tidak menetapkan dosa. Nah, ini keyakinan saya pribadi. Saya menyampaikan pendapat saya bahwa Allah menetapkan dosa. Nah, Allah menetapkan dosa dalam artian bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini, terutama dosa, ada di dalam kedaulatan Allah. Allah ada di dalam kemahatauan Allah, kemahakuasaan Allah, keadilan Allah. Jika kita mengatakan bahwa Allah tidak menetapkan dosa, maka tentunya hal ini akan bertentangan dengan sifat-sifat Allah, yang mana kita mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang sempurna sejati, yang memiliki sifat-sifat Maha Tahu, Maha Kuasa, adil, suci. Bagaimana mungkin Allah yang kita akui sebagai Allah yang Maha Tahu ini, Maha Kuasa ini, dosa, yang mana ketika manusia jatuh dalam dosa, itu berada di luar kendali Allah, itu berada di luar ketetapan Allah. Nah, pertanyaan sederhana yang bisa kita ajukan jikalau kita mengatakan bahwa Allah telah menetapkan dosa adalah, mengapa Allah menciptakan manusia dalam kondisi terbatas atau lemah gitu, yang mana sebenarnya manusia sangat berpotensi untuk jatuh ke dalam dosa karena Allah menciptakannya dalam kondisi terbatas. Mengapa Allah tidak secara langsung menciptakannya dalam kondisi kekal supaya tidak manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Nah, selain itu, pertanyaan yang dapat kita ajukan juga adalah, jika Allah tidak menetapkan dosa, mengapa Allah harus menciptakan buah pengetahuan tentang yang baik di Taman Eden? Mengapa Allah tidak secara langsung mencegah iblis untuk menggoda Hawa ketika iblis hendak menggoda Hawa di Taman Eden? Nah, pertanyaan tersebut kita bisa ajukan jikalau kita mengatakan bahwa Allah tidak menetapkan dosa. Kemudian jika Allah tidak menetapkan dosa, apakah ketika manusia jatuh ke dalam dosa pada saat itu Allah terkejut? Apakah sebelumnya Allah tidak tahu? Nah, jikalau seperti itu, bagaimana mungkin Allah dinamakan Allah yang berkuasa? Bagaimana mungkin Allah dinamakan sebagai Allah yang Maha Tahu jikalau ada hal-hal tertentu, terutama dosa, terjadi di luar kehendak Allah, terjadi di luar kontrol Allah? Nah, jika kita mengatakan bahwa hal ini berada di luar kontrol Allah, berada di luar ketetapan Allah, yaitu dosa, maka tentunya dosa itu berasal dari mana? Nah, sumber dosa ini tentunya lebih berkuasa daripada Allah. Nah, dan tentunya kita tidak menyembah Allah yang seperti itu, yang mana ada hal-hal lain terjadi di luar kontrol Allah. Nah, ketetapan Allah ini sama halnya dengan Allah yang penuh kasih namun membunuh. Nah, teman-teman, jikalau kita membaca keseluruhan Alkitab, banyak peristiwa-peristiwa yang menceritakan di mana Allah memusnahkan orang-orang bangsa-bangsa yang hidup tidak berkenan di depan Allah. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Allah adalah kasih. Ia memberikan perintah kepada kita dalam firman-Nya agar kita tidak membunuh. Tetapi mengapa Allah sendiri yang membunuh? Nah, Allah membunuh, tapi itu bukan bagian dari sifatnya. Itu adalah kedaulatan Allah, yang mana Ia mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, semuanya untuk kemuliaan-Nya, untuk menggenapi rencana-rencananya yang sudah Ia tetapkan sebelumnya di dalam kekalan. Nah, jadi ketetapan Allah bisa dianalogikan seperti yang mana Allah adalah Allah yang penuh kasih, namun Ia sendiri membunuh. Nah, itu berlaku bagi manusia, yang mana dilarang membunuh ini itu berlaku untuk manusia, bukan untuk Allah. Jadi ketetapan Allah sama halnya dengan Allah yang penuh kasih, namun yang melarang manusia untuk membunuh, namun Allah sendiri membunuh. Sama halnya dengan itu. Allah sendiri yang Allah melarang manusia untuk membunuh, tetapi Ia yang membunuh manusia juga gitu. Perintah tersebut berlaku untuk manusia, bukan untuk Allah. Nah, jadi Allah menetapkan dosa sementara Ia sendiri yang membenci dosa, dan itu benar. Nah, jadi Allah menetapkan dosa. Nah, teman-teman, terima kasih buat video kali ini. Kiranya video ini meskipun sederhana dapat sedikit membuka pikiran kita untuk terus belajar firman Tuhan, terutama belajar ketetapan Allah. Terima kasih. Saya Adriel mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan saya berharap teman-teman semua juga mengomentarinya, membagikannya, dan jangan lupa subscribe.
Saya Adrian Hasan mengucapkan terima kasih, shalom.